Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di dalam Ngopeni Iman episode yang ke-82. Tapi sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih berkat dan anugerah-Mu, karena pada saat ini Tuhan kami dapat berkumpul kembali di dalam Ngopeni Iman. Kiranya Tuhan Kau berkati hati iman dan pikiran kami di dalam kami merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa hanya di dalam-Mu saja. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab kita pada hari ini di dalam Ngopeni Iman diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 15. Saya bacakan demikian. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi bersama saya di dalam Ngopeni Iman episode 82. Ini sudah sangat banyak sekali ya Bapak Ibu, episode 82. Mungkin nanti untuk episode 100 mungkin ada bacaannya, nah itu kita nggak tahu ya, semoga saja ada. Ya Bapak Ibu Saudara, tema kita untuk Ngopeni Iman ini adalah perjumpaan yang mengubahkan. Nah, diceritakan di dalam bacaan kita, di dalam tadi Kisah Para Rasul, itu bercerita tentang Paulus sedang mewartakan firman Tuhan bersama dengan Silas dan Timotius. Jadi mereka bertiga pada saat itu posisi lagi di Troas. Nah, pada saat di Troas, Paulus itu sedang mendapat penglihatan untuk disuruh pergi ke Makedonia. Nah, pada saat itu, Paulus dan bersama dengan Silas beserta dengan Timotius, tanpa ragu mereka yakin, ya sudah, ayo kita berangkat ke Makedonia. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, sampai di sana, tibalah mereka di Makedonia, mereka bertemu dengan orang yang percaya dengan Allah, yang bernama Lydia. Nah, Lydia ini Bapak Ibu Saudara adalah orang yang juga percaya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu mereka bertemu, jadi Lydia ini kan memang sudah percaya dengan Allah. Mereka mengajak Paulus untuk pergi ke rumahnya Lydia, dan mujizat terjadi adalah selain Lydia juga dibaptis dan mengaku percaya dan menjadi orang percaya kepada Allah, seisi rumahnya pun, di rumahnya Lydia ini pun juga ikut dibaptis. Nah, ini sangat mujizat sekali ya Bapak Ibu, sangat menarik. Nah, kita kembali lagi ke ayat 15 tadi yang saya bacakan. Ada juga yang menarik di situ Bapak Ibu Saudara. Apa itu yang menarik? Nah, di sana itu ada pertemuan yang secara tidak disengaja. Jadi antara Paulus dengan Lydia. Nah, Paulus mendapat penglihatan untuk pergi ke Makedonia. Nah, tetapi Paulus tidak tahu nih mau ngapain, mau apa yang harus dilakukan. Hingga pada saat itu mereka bertemu dengan Lydia. Nah, yang menariknya lagi, selain Lydia yang dibaptis, juga seisi seluruh rumahnya dan keluarganya Lydia pun juga dibaptis. Nah, kira-kira Bapak Ibu Saudara, Paulus tahu nggak sih jika ke Makedonia ini mereka akan bertemu dengan Lydia, mereka akan membaptis Lydia beserta dengan keluarga Lydia? Tahu nggak kira-kira Paulus? Enggak kan ya? Bisa saja waktu mereka di Makedonia, Paulus dan teman-temannya juga mengalami penolakan, atau mungkin zong, atau malah di Makedonia tidak terjadi apa-apa, ya kan? Ya, Paulus juga manusia kan Bapak Ibu Saudara, nggak mungkin semuanya itu bisa mulus, semuanya itu bisa sesuai dengan yang ia harapkan. Padahal sulit juga untuk jadi Paulus pada waktu itu dalam misi menyebarkan, wartakan firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Nah, berjalan di dalam ketidakpastian, penuh keraguan, dan kebingungan tentu bukan hal yang mudah, apalagi dalam menyebarkan kabar baik. Setiap kita yang percaya pada Tuhan pasti juga mengalami hal yang serupa dong, seperti dengan Paulus. Kira-kira apa? Saya coba mau
bertanya nih, tetapi nggak mungkin bisa kan langsung dijawab pada saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara jawab aja dalam hati. Nah, begini. Jadi ada 2 tim nih Bapak Ibu Saudara. Tim yang pertama adalah orang yang membuat kebaikan atau berbuat baik terlebih dahulu. Itu adalah tim pertama. Dan tim yang kedua adalah orang yang menunggu untuk orang yang berbuat baik kepada kita. Jadi yang pertama adalah dia membuat kebaikan lebih dulu. Tim yang kedua adalah orang yang menunggu untuk ada orang yang baik datang ke kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda tim yang kemana nih? Tim pertama atau tim kedua? Nah, coba dijawab dalam hati saja. Nah, kalau kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, coba kalau misalkan semua orang yang di sini, semua orang yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan, kalau semuanya berada di tim kedua, gimana? Nggak akan ada dong perbuatan baik di dunia ini. Lalu, gimana dong usaha Paulus dalam mewartakan firman Tuhan? Sia-sia dong Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sia-sia semuanya. Nah, menunggu orang duluan baik kepada kita itu memang bukan hal yang baik. Nah, terus bagaimana kita harus berbuat baik duluan? Nah, itu kan pertanyaannya. Kita nggak pernah tahu loh perbuatan baik kita ini bisa berdampak apa kepada orang lain. Mungkin orang lain itu bisa cuek, atau mungkin bisa biasa aja, bodo amat, atau mungkin bisa bersyukur, bisa memberi kesan yang baik, bisa memberikan dampak mungkin yang sangat besar untuknya. Nah, kita kan nggak tahu. Tapi bingung nggak sih Bapak Ibu Saudara, gimana sih cara untuk memulainya? Perbuatan baik apa sih yang harus kita lakukan? Nggak usah mikir jauh-jauh, Kita mikir yang simple saja. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita menyapa dari tetangga kita, tetangga rumah kita, depan, belakang, kiri, kanan, atau mungkin kita keluar rumah, berangkat kerja, berangkat sekolah, mari Pak, mari Bu, monggo. Nah, sudah dilakukan belum? Kalau belum ya segeralah dilakukan. Atau mungkin di gereja, kita mungkin ibadah, atau mungkin rapat. Sudahkah kita menyapa yang bapak-bapak parkir di Abaoye? Mari Pak, monggo Pak. Atau mungkin Pak Sate, bapak-bapak sate biasanya kalau pagi-pagi kita ketemu, mari Pak. Atau mungkin kalau malam habis selesai rapat, atau mungkin kita lapar, beli burger di Mas Mael, mari Mas Mael. Nah, itu simple loh Bapak Ibu Saudara, tetapi bagi mereka, ya mungkin ada yang oke, ya. Tapi bagi mereka ada yang, wah, ramah-ramah nih ya GKI Sepanjang orang-orangnya. Nah, itu memberikan kesan yang positif loh untuk Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita tidak, semua yang sudah kita lakukan, perbuatan baik seperti itu, sekecil itu, mungkin ada makna bagi mereka, atau mungkin juga maknanya, ya sudah, nyapa, oke. Nah, justru itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi ke depannya, mau itu tanggapan mereka respon baik atau responnya yang biasa saja, kita tidak bisa memprediksi itu ya. Jadi mungkin kita harus seperti Paulus, yang yakin, nggak ada ragu dalam memberikan, mewartakan kasih, mewartakan kabar baik. Jadi hadirlah menjadi orang yang penuh kasih dan memberikan dampak nyata untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu orang yang kita sayang, orang yang mungkin kita tidak kenal, atau ke siapapun lah. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kalau bukan kita, nah siapa lagi? Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih berkat penyertaan-Mu. Melalui perenungan pada Ngopeni Iman hari ini, kami belajar tentang bagaimana kami Tuhan untuk melakukan perbuatan baik, hadir di dalam sekitar kami, hadir di dalam lingkungan kami, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang menyapa, terbuka, dan berkati kami Tuhan, supaya kami tetap rendah hati, supaya kami tetap saling mengasihi satu sama yang lain, tidak pandang siapapun. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, hanya di dalam saja, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara, terima kasih yang sudah hadir, yang sudah menonton Ngopeni Iman pada episode hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati.